Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Sari, NIM 1700008021 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah ulasan di dalam dunia pendidikan dilihat dari perspektif pendidikan Islam. Pendidik dan peserta didik merupakan dua unsur terpenting di dalam sebuah dunia pendidikan. Pendidik dan peserta didik memiliki kaitan dan hubungan satu sama lain. Peserta didik itu sendiri adalah seorang manusia yang memiliki potensi untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik melalui beberapa tahapan yang dibantu oleh seorang pendidik. Sedangkan pendidik adalah seseorang yang membantu peserta didik dengan memberikan arahan, bimbingan untuk mengembangkan potensi diri masing-masing dari peserta didik. Sedangkan menurut Al-Rasyidin, peserta didik adalah seorang yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri, sehingga ketika fitrah tersebut ditangani dengan baik, maka hasilnya nanti anak didik tersebut akan menjadi seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik dalam proses mengembangkan potensi dirinya haruslah diawasi oleh seseorang yang lebih dewasa atau seorang pendidik agar perkembangannya tersebut mengarah ke hal yang positif. Dan jika peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dibiarkan tanpa adanya pengawasan dari seorang pendidik, akan ditakutkan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Al-Atas sendiri berpendapat bahwa manusia bisa menjadi baik haruslah melalui sebuah pendidikan. Dengan pendidikan inilah lahir sebuah manusia universal atau insan kamil. Di era atau zaman sekarang ini, interaksi antara peserta didik dengan pendidik telah terjadi banyak penyimpangan. Seperti yang telah kita ketahui, banyak kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan, seperti seorang siswi yang melakukan tindakan penganiayaan kepada gurunya dengan melempar kursi kepada guru tersebut yang terjadi di SMA Negeri 1 Kuburaya. Hal tersebut lantaran karena siswi tersebut tidak terima karena ia tinggal di kelas, sehingga dia melakukan penganiayaan terhadap guru tersebut. Dari kasus tersebut tidak mencerminkan sikap kepatuhan seorang murid kepada gurunya. Seperti yang kita ketahui, di dalam dunia pendidikan atau dalam proses pembelajaran tidak ada guru yang mendidik ataupun mengajarkan anak didiknya melakukan hal-hal yang negatif, bahkan sampai melakukan tindakan penganiayaan. Kasus sebaliknya pun pernah terjadi, di mana seorang guru melakukan tindakan pelecehan seksual kepada 12 siswi yang terjadi di SD Negeri Sayagan, Salaman, Yogyakarta. Kesenjangan antara siswa dan guru tersebut dapat diakibatkan oleh faktor eksternal ketika siswa berinteraksi di lingkungan sekitarnya yang tidak baik, sehingga perlakuan tersebut terbawa dan teraplikasikan dalam proses kehidupannya. Jika tidak dari faktor eksternal tersebut, bisa jadi dalam proses perkembangan untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada peserta didik tersebut terjadi keliruan ataupun kesalahan. Sebaliknya, seseorang guru yang melakukan tindakan pelecehan seksual kepada siswinya, maka seorang guru tersebut belum mengaplikasikan atau belum menerapkan kompetensi pribadi yang seharusnya dimiliki oleh guru tersebut, sehingga kompetensi pribadi yang nantinya akan menjadi sifat-sifat teladan tersebut dapat dijadikan guru tersebut untuk ditiru oleh siswa-siswanya nanti. Seperti yang kita ketahui, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sifat seorang guru itu seharusnya adalah mengayomi siswa-siswanya, mengarahkan, membimbingkan siswa tersebut ke hal-hal yang positif, bukan malah melakukan hal-hal yang negatif, bahkan sampai melakukan tindakan pelecehan seksual kepada siswa-siswanya. Dari kasus-kasus tersebut telah kita ketahui bahwa terjadi penyimpangan dengan proses pembelajaran yang telah diterapkan oleh para nabi-nabi di zaman sebelumnya. Istilah pendidik ataupun peserta didik telah lama dijelaskan di dalam Al-Quran yang tergambarkan melalui kisah para nabi-nabi. Tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam tergambarkan dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki akhlak al-karimah, menanamkan sifat tawaduk dan tidak menyombongkan diri dalam keadaan apapun.
Maka dari itu tujuan pendidikan Islam dapat memiliki hubungan terhadap tujuan dan pendidikan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam telah diimplementasikan dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran di zaman sekarang ini. Dalam dunia pendidikan, khususnya seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang digunakan untuk mendidik peserta didiknya nanti. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pribadi. Nah, kompetensi pribadi ini juga telah diceritakan dalam kisah para nabi-nabi sebelumnya. Sikap-sikap tersebut seperti sikap-sikap kebijaksanaan, demokratis, penuh rasa kasih sayang, memiliki pengetahuan yang luas dan bermanfaat, memiliki sikap yang sabar dan pemaaf. Seperti pada kisah Nabi Ibrahim menggambarkan sikap seorang peserta didik yang demokratis, yang ditunjukkan dengan Nabi Ibrahim menunjukkan pilihan kepada anak-anaknya dengan pertimbangan pemikiran dan tanggung jawab. Lalu pada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menggambarkan sikap seorang guru yang memiliki sifat pemaaf dan tegas, ditunjukkan dengan di mana Nabi Khidir selalu memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa dan secara tegas mengingatkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Dari karakter Nabi Khidir dan Nabi Musa tersebut tercerminkan sikap seorang guru yang penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Selain kompetensi-kompetensi guru yang dikisahkan melalui kisah-kisah para nabi, juga diceritakan metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh para nabi. Metode pembelajaran itu sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peserta didiknya. Pada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dikenal metode uswah hasanah, yaitu dengan cara memberikan suri teladan yang baik. Sedangkan pada kisah Nabi Ibrahim menggunakan metode dialogis demokratis yang ditunjukkan dengan Nabi Ibrahim mendialogkan mimpinya tentang penyembelihan Nabi Ismail. Lalu pada kisah Nabi Luqman memiliki metode mauizah, yaitu dengan cara membangkitkan semangat spiritual agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode-metode yang telah diterapkan pada zaman Nabi tersebut ternyata juga memiliki kesamaan di dalam dunia pendidikan sekarang ini, hanya berbeda pada penyebutannya saja. Sebagai contohnya, metode pada kisah Nabi Luqman yaitu metode mauizah, sedangkan metode mauizah yang sekarang dikenal di dalam dunia pendidikan saat ini dikenal dengan metode ceramah. Dalam proses pembelajaran, kita juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai Islami dalam proses pembelajarannya. Seperti pada proses pembelajaran biologi, bisa kita lakukan dengan senantiasa mengingatkan peserta didik bahwa fenomena-fenomena alam yang telah terjadi itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa mengingatkan mereka bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan juga kita mengingatkan untuk selalu menjaga lingkungan ataupun ekosistem yang telah diberikan Allah kepada kita dengan baik, dengan cara tidak merusak lingkungan ataupun ekosistem yang ada sekitar kita, agar kita juga bisa hidup berdampingan dengan baik pada alam di lingkungan sekitar kita. Proses pendidikan dalam perspektif pandangan Islam dapat kita lihat melalui kisah-kisah para nabi, seperti interaksi antara peserta didik dan pendidik yang seharusnya terjalin itu seperti apa, di mana dalam kisah nabi tersebut interaksi antara peserta didik dengan pendidik itu seharusnya terjalin secara baik dan edukatif, bukan malah sebaliknya seperti pada zaman sekarang ini, yang dimana seorang siswa tega melakukan penganiayaan terhadap gurunya. Sebaliknya pun guru tega melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap siswanya sendiri. Selain interaksi antara peserta didik dan pendidik, kita juga bisa mengetahui tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu untuk
menciptakan manusia yang memiliki akhlak al-karimah, menanamkan sifat tawadu dan tidak menyombongkan diri dalam keadaan apapun. Selain itu, dalam kisah-kisah para nabi juga telah diterapkan metode-metode pembelajaran seperti pada kisah Nabi Ibrahim menerangkan metode dialogis demokratis, pada Nabi Khidir dan Nabi Musa menggambarkan metode uswah hasanah, dan pada Nabi Lukman menggambarkan metode mauizah. Baik, itu tadi ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai proses pendidikan ataupun proses pembelajaran dalam pandangan perspektif Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.